Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Safi'i dengan NIM 22612011-091, yang mana pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih investasi asing secara langsung itu. Di slide yang kedua, yakni tentang latar belakang. Globalisasi ekonomi telah membuat batasan geografis dalam bisnis menjadi kabur, memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasionalnya secara global melalui investasi lintas negara atau FDI. FDI menjadi instrumen utama dalam pertumbuhan di negara berkembang, contohnya di Indonesia, dengan meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Indonesia telah memanfaatkan arus modal asing untuk menyokong pembangunan, meskipun resikonya didominasi perusahaan asing yang juga perlu menjadi perhatian. Lanjut tentang pengertian investasi asing langsung. Investasi asing langsung atau FDI merupakan bentuk investasi lintas negara yang melibatkan pengendalian manajerial atas perusahaan di negara tujuan, disertai aliran modal, transfer teknologi, dan juga keahlian manajerial. FDI mencerminkan keterlibatan yang berkelanjutan, berbeda dengan investasi portofolio yang lebih bersifat jangka pendek dan hanya berfokus pada keuntungan finansial. Sedangkan ada beberapa pengertian investasi menurut beberapa ahli. Contohnya menurut Madura, pada tahun 2006, investasi asing langsung adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara dengan cara mendirikan, mengakuisisi, atau mengendalikan perusahaan di negara lain, yang mana tujuannya adalah untuk memperoleh pengaruh yang signifikan dan manajemen operasional di perusahaan tersebut. Menurut Eichmann et al. Pada tahun 2010 menjelaskan FDI juga itu memperlibatkan tentang jangka panjang dan kepentingan berkelanjutan oleh investor asing di suatu negara. Berbeda dengan investasi portofolio, yang mana telah FDI menandakan adanya kendali manajerial yang nyata. Sedangkan menurut Yuliati pada tahun 2002 mendefinisikan FDI sebagai penanaman modal oleh pihak asing yang bertujuan untuk meroleh keuntungan juga partisipasi dalam memperoleh usaha di negara tujuan. Adapun bentuk-bentuk investasi asing langsung dibagi menjadi 3 bagian, yakni greenfield investment, merger dan akuisisi, yang ketiga adalah joint venture. Greenfield investment adalah perusahaan asing yang mana mendirikan fasilitas baru dari awal di negara tujuan untuk menjaga standar kualitas dan menciptakan lapangan kerja lokal. Yang kedua adalah merger dan akuisisi, yang mana FDI dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan lokal ataupun menggabungkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah joint venture, yang mana bentuk kerjasama antara perusahaan asing dan lokal yang berbagi risiko dan keuntungan. Biasanya dilakukan di negara dengan regulasi ketat terhadap kepemilikan asing penuh. Adapun dampak FDI terhadap perekonomian Indonesia, yakni memperkuat sektor manufaktur, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang mana berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor-sektor seperti teknologi, energi, dan manufaktur menerima manfaat besar dari FDI, terutama jika didukung oleh regulasi yang kondusif dan infrastruktur yang memadai. Adapun tantangan utama FDI di Indonesia adalah distribusi manfaat yang belum merata, terutama daerah yang kurang berkembang, juga yang memerlukan peningkatan kualitas tenaga kerja, juga kapasitas untuk menyerap teknologi modern. Adapun manfaat juga risikonya adalah untuk manfaat FDI itu mendorong ahli teknologi, menciptakan lapangan kerja, juga memperluas bisnis ekspor bagi negara penerima. Sedangkan resiko dari FDI ini adalah ketergantungan pada FDI dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, juga dominasi asing di sektor strategi. Adapun manfaat yang buruk terhadap FDI dapat mengakibatkan keberlanjutan ekonomi terganggu seperti repatriasi laba yang besar di negara asalnya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah FDI itu memainkan peran penting sebagai sumber modal juga teknologi
Yang kedua adalah dalam konteks Indonesia, FDI memberikan dampak signifikan pada perkembangan sektor manufaktur, juga ekspansi pasar ekspor. Yang ketiga, efek positif FDI sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, kualitas regulasi, serta kemampuan domestik untuk menyerap manfaat berupa ahli teknologi dan pengembangan kapasitas tenaga kerja secara lokal. Mungkin cukup sekian presentasi ini, semoga apa yang dipaparkan bisa dimengerti dan juga bermanfaat di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.